Oke, teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini itu membahas tentang bagaimana menggunakan peta OpenStreetMap. Jadi OpenStreetMap itu peta open source yang diisi, dibangun oleh sukarelawan peta atau volunteer. Nah, OpenStreetMap ini dipakai di mana, Pak? Realnya, kalau teman-teman pakai Grab, itu dia petanya pakai OpenStreetMap. Kalau teman-teman pakai Gojek, itu petanya pakai Google Map. Nah, berasa bedanya. Bedanya di mana? Ketika kalian mengetikkan lokasi di Gojek dengan lokasi di Grab, itu pasti berbeda. Biasanya gitu. Yang di Grab itu namanya apa, yang di OpenStreetMap namanya apa. Karena ada perbedaan. Grab menggunakan OpenStreetMap atau OSM, sedangkan Gojek menggunakan Google Map. Terus bedanya di mana? Bedanya adalah di ongkos. Menggunakan Google Map itu sama aja kita akan mengeluarkan ongkos yang begitu besar untuk hanya sekedar membayar servis peta. Sedangkan OpenStreetMap kita bisa nge-host peta sendiri, itu bedanya. Nah, lebih murah mana Pak? Lebih murah OpenStreetMap untuk skala startup kecil, UMKM dan segala macam, lebih murah OpenStreetMap. Google Map bisa kok Pak jalan, iya, karena kalian runningnya di localhost, coba dipublikasikan, maka akan kerasa billing dari Google Map. Oke, yang pertama OpenStreetMap, gimana caranya untuk mengakses OpenStreetMap? Teman-teman tinggal buka aja openstreetmap.org, www.openstreetmap.org, ini akan kelihatan peta Bandung. Ya. Nah, Pak, saya pengen mendownload petanya di mana? Download peta itu di dalam GeoFabric. Nah, jadi pertemuan kita di sini berjudul OpenStreetMap Data. Kita akan coba mengunduh dan mencoba sendiri data OpenStreetMap. Untuk mengunduh data OSM per wilayah, kita bisa mengunjungi situs GeoFabric. GeoFabric. Nah, ini. Jika ingin mengunduh semua data OSM, maka kunjungi web planet. Jadi kalau pengen per wilayah, masuk ke situs GeoFabric, alamatnya download.geofabric.de. Kalau untuk mendownload peta seluruh muka bumi, masuk ke alamat planet OpenStreetMap. Gitu. Nah, ini cara mengunduhnya. Kita akan mengunduh data Asia atau data Pulau Jawa. Bebas. Pak, saya mengambil data Asia, boleh. Tinggal diklik, masuk ke download geofabric.de/asia.html. Di sini kita akan mendapatkan peta Asia. Nah, ini yang sebelah kanan atas ini petanya ada di sini, akan terambil semuanya. Ukurannya berapa Pak? Ukurannya kecil, hanya sebesar 13,3 GB. Kecil banget lah, 13,3. Untuk yang mendownload Jawa aja Pak gimana? Oke, kita akan ngambil OpenStreetMap wilayah Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa itu terdiri dari Jakarta, Bandung, Semarang, sampai Malang, dan kemudian Banyuwangi, termasuk Madura. Oke, ukuran dari file PBF atau file proto buffering file ini yang dikelola oleh OpenStreetMap, namanya PBF. Ini untuk Pulau Jawa berukuran kecil, sebesar 811 MB, di bawah 1 tera, kecil banget lah. Nah, teman-teman silakan memilih mau mendownload yang Asia atau yang Pulau Jawa. Rekomendasi saya Pulau Jawa saja cukup, sebesar 811 MB. Silakan langsung dilakukan pendownloadan dari sekarang. Oke, sambil jalan, database kita menggunakan Postgre. Silakan download PostgreSQL. Sekarang PostgreSQL versi yang terbaru adalah versi 17. Silakan install berdasarkan sistem operasi teman-teman, Linux, macOS, atau Windows. Di download, nanti di next aja sampai selesai, finish gitu. Oke, kemudian nanti kita akan install Postgres. Install Postgres gimana? Setelah selesai install Postgre gitu. Nah, bentuknya nanti ketika instalasi, setelah instalasi Postgres selesai, masuk ke Stack Builder. Di mana Stack Builder? Di sini, di menu, terus PostgreSQL. PostgreSQL ini ada namanya Application Stack Builder. Nah, itu diklik, nanti kita install namanya
Spatial Extension PostGIS 3.5 kita install. Jadi PostgreSQL 17 silakan kalian install. Kemudian setelah selesai install, stack buildernya dibuka, install lagi PostGIS namanya. PostGIS 3.5. Next saja sampai selesai. Oke. Nah, setelah selesai bikin Postgre dan install PostGIS, silakan teman-teman bikin database namanya OSM. Kemudian bikin username namanya OSM user. Kemudian enablekan PostGIS pada database yang baru dibuat. Kalau menggunakan CLI, Command Line Interface, perintahnya seperti ini. Perintah yang pertama untuk create user, OSM user. Perintah kedua untuk meng-create di database. Perintah ketiga untuk mengenable PostGIS extension. Dan perintah yang terakhir, mengenable extension HS Store. Oke. Teman-teman bisa menggunakan juga, Pak saya nggak mau menggunakan command line, bisa menggunakan SQL client. Kalau di sini saya contohkan menggunakan Navigate. Teman-teman kalau mau pakai Heidi SQL, mau pakai MSS SQL client yang lain silakan. Nah, jadi kalau menggunakan Navigate, ini kita tinggal bikin aja database. Namanya OSM. Ownernya OSM user. Jadi pastikan ketika bikin database, bikin dulu usernya dulu. Namanya OSM user. Itu kalau di Navigate. Nah, setelah itu cara mengenable ekstensinya tinggal di drag aja dari sini. Dari sebelah kiri di drag ke sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan ada HS Store sama PostGIS. Di OK-in maka udah langsung terinstall. Ketika diklik database OSM-nya. Begitu. Nah, ini opsional. Boleh dilakukan, boleh enggak. Kalau teman-teman laptopnya mendukung, silakan postgresql.conf-nya bisa dituning, diedit sehingga seperti ini, dinaik-naikkan. Buffer, memori, maintenance, dan segala macam bisa dinaikkan supaya prosesnya lebih cepat. Oke. Setelah itu silakan download OSM2 PGSQL. Nah, OSM2 PGSQL ini untuk mengimport file yang tadi kita download untuk dimasukkan ke dalam PostgreSQL. Nah, kemudian setelah kita download, bentuknya nanti seperti ini. Nih, bentuknya nanti seperti ini ya. Download itu bentuknya ini Postgre ekstensi installer biasa. Nah, ini OSM PGSQL bentuknya zip, zipnya diekstrak. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, udah saya pindahin ke sini nih, ke sini. Nah, bentuknya ketika diekstrak bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah sampai sini, ya udah kita tinggal CMD aja. CMD. Setelah buka CMD maka masukkan perintah ini. OSM2 PGSQL, ini nama file PBF yang sudah didownload dari Fabric, GeoFabric, minde OSM, destination-nya adalah OSM adalah nama database-nya, minH berarti host-nya 127.001 localhost, user-nya OSM user, minw untuk dimasukkan password. Begitu sudah oke, di enter, nanti file yang PBF yang tadi kita download akan dimasukkan sendiri oleh OSM2 PGSQL ke dalam database. Nanti tinggal kita jalankan ini. Nanti setelah selesai akan keluar lengkap. Bentuknya menjadi seperti ya seperti ini. Oke. Nah, nanti ada isinya seperti ini. Kita buka localhost ya. File OSM. Public. Nah, tabelnya sedikit. Cuman ada 1, 2, 3, 4. Ada line, point, polygon, sama rows. Oke. Line, point, polygon, rows ini berarti tipe datanya dipisah berdasarkan tabel. Tapi ada tabel khusus yang berisi jalan. Data jalan itu disimpan dalam tabel planet OSM_roads. Nah, planet OSM_roads ini yang akan kita explore hari ini. Kita akan mencoba membuat endpoint dengan inputan berupa longitude dan latitude. Dia berada di posisi dekat jalan yang mana. Jadi kalau mesin Gojek, nih kan Sherlock ya. Sherlock itu langsung sama Gojek atau Grab itu dideteksi kita ada di jalan apa. Nah, kita buat seperti itu, tapi endpoint aja nggak sampai bikin interface. Endpoint aja, jadi endpoint golang, bikin aja di lokal,
ngeluarin ketika inputannya di pos itu berupa longitude latitude, maka keluarnya adalah nama jalan yang terdekat. Nah, ini akan saya contohkan cara query-nya. Ini saya contohkan ya. Nah, query-nya itu seperti ini. Tinggal di copy aja. Copy. Oke. Copy, masukin ke dalam ini nih. Query. Nah, query itu mana ya? Nah, ini query. Oke. Nah, ini udah ada nih di sini. Nah, ini query-nya nih. Kita akan masukkan longitude latitude di sini nih. Ini 107,5 itu adalah longitude, minus 6,87 adalah latitude. Oke. Pak, ini dapat dari mana? Bisa ngambil dari Google Map juga bisa. Cara ngambil dari Google Map, kita tinggal buka maps.google.com. Nah, kita ambil aja. Kita mau cari titiknya di sebelah mana. Misal kita mau titiknya sebelah sini, maka diklik kanan aja di sini, klik kanan. Nah, zoom dulu, kita lakukan klik kanan di sini. Tuh. Nah, ini kita dapat. Tapi di Google itu kebalik, yang depan itu latitude, yang di belakang itu longitude. Di Google kebalik, yang minus 6 itu latitude, yang belakang adalah longitude. Nah, itu tinggal diklik aja, itu langsung di copy. Nah, sedangkan di query itu longitude dulu, longitude, latitude. Nah, ini saya coba masukin ini koordinat dari kampus ini. Oke, kita coba run. Nah, ini LFC-nya bisa kelihatan di sini, masih jalan. Artinya ini masih melakukan query. Oke, setelah kita query dengan memasukkan longitude latitude, maka akan didapatkan tabelnya. Nah, kalau kita lihat sini, maka kita harus memilih yang ada tulisan highway-nya terisi, highway. Di sini yang paling ada highway itu cuman yang ini ya, terdekatnya secondary. Secondary ada dua, Jalan Sari Jadi Raya sama Jalan Sari Asih. Ya kemungkinannya kita kalau nggak Jalan Sari Jadi Raya berarti Jalan Sari Asih itu yang akan diambil. Itu. Jadi nanti ngebalikin Jalan Sari Jadi Raya atau Jalan Sari Asih. Dilihat distance meternya di sini cuman berbeda 5 meteran ya, 5 meteran antara ke Jalan Sari Jadi Raya sama Jalan Sari Asih. Kayaknya karena saya ngedropnya itu nggak di pinggir jalan tapi di tengah-tengah kampus UBI. Gitu. Jadi kedeteksi, cek di ada secondary highway ada nggak nol, kemudian kita pilih Jalan Sari Asih atau Sari Jadi Raya. Oke, sip. Nah, jadi tugas-tugas teman-teman semua adalah silakan buat endpoint lokal ketika nginputin pos sebuah longitude latitude, maka akan mengembalikan nama jalannya yang sudah ada komponen highway-nya nggak nol, not null, highway non null. Saya nggak perlu ngejelasin database ya, karena udah dapat database kan, database 1, 2, 3 udah. 2. Ada database 3 nggak? Nggak ada, berarti udah cukup, berarti database-nya udah sampai muntah, silakan langsung dieksekusi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, seperti biasa, orang yang pertama men-solve akan mendapatkan bonus nilai 100 sehingga bisa beristirahat dengan tenang di tugas minggu depan. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan.